Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul atau datang ke masjid yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang sehat tetapi tidak bisa hadir ke masjid yang berbahagia ini. Ada orang yang sakit ingin berhadir ke masjid ini tetapi dia tidak bisa menghadiri karena ada halangan sakit. Sesungguhnya kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan oleh Allah dan kita bisa meringankan langkah ke masjid kita yang berbahagia ini. Di sini materi kita adalah tentang puasa, yaitu siam. Pada bulan ini Syahrul Ramadan. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekira-kiranya artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kajiannya bukan ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhan nas, tetapi yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Menurut pengertian, kita akan bahas apa sih pengertian puasa ini. Puasa secara bahasa, siam atau puasa berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa Ramadan adalah salah satu sendi ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan, 29 atau 30 hari. Dan ada sedikit pertanyaan, kalau kita tidak puasa, apa yang kita lakukan dan apa ajab yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Nanti pertanyaan itu akan saya jawab kembali. Saya memberikan pertanyaan dan saya yang akan menjawab pertanyaan kembali. Dan memulai puasa pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan dapat dilakukan dengan salah satu 4 hal dari berikut. Melihat bulan, yaitu melihat hilal dengan cara kita, kalau kasat mata itu tidak bisa dilihat dengan secara kasat mata, menggunakan alat. Ini biasa dilakukan oleh bukan para ulama saja, tetapi ada orang-orang yang ditugaskan melihat hilal waktu di mulainya puasa. Dan ada hadis Nabi yang mengatakan an Abi Umar radhiyallahu anha qala, Bismillahirrahmanirrahim, tara'an nasal hilal fa akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang memperhatikan terbitnya hilal awal bulan, lalu saya beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa saya melihatnya, maka beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim Ibnu Hibban. Di sini ada ketentuan melihat hilal supaya mereka berpuasa esok. Hadis riwayat yang saya bacakan tadi. Dan apabila bulan tidak terlihat, maka penetapan awal Ramadan dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yaitu biasa disebut dengan istiqmal. Begini,
apabila tidak terlihatnya Bilal itu sendiri, puasa Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Dan penetapan hakim secara syar'i akan awal bulan Ramadan berdasarkan keterangan saksi yang adil, sekurang-kurangnya seorang lelaki, bahwa ia melihat bulan. Dengan yang ketiga, dengan cara berijtihad bahwasanya telah masuk bulan Ramadan, seperti ijtihad orang yang berada dalam tawanan perang atau orang yang berada dalam penjara. Di bulan Ramadan ini kita bisa melihat bahwasanya bukan kita sendiri, orang-orang yang beriman mencari amal baik sebanyak-banyaknya untuk dibawa bekal untuk mati. Dan bukan hanya itu sendiri, kita pun harus meningkatkan ketakwaan kita, karena tadi di potongan ayat la'allakum tattaqun, kita harus terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat dan rukun berpuasa, adapun syarat wajib puasa adalah sebagai berikut, yaitu pertama, beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik atau mukallaf. Anak-anak belum diwajibkan berpuasa, tetapi apabila kuat mengerjakan, boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Contohnya, ada anak yang belum dibilang balik, belum mimpi basah, tetapi dia diajak orang tuanya berpuasa. Latihan puasa itu adalah baik dilakukan. Tidak apa-apa kita melakukan itu. Sebagai orang tua yang baik, kita harus mengajari anak kita. Contohnya seperti orang ibu-ibu mengajari anaknya agar bisa meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kuat, artinya mampu menjalankan puasa. Dalam hal ini orang yang sakit dan orang yang sudah tua, maka mereka diperbolehkan meninggalkan puasa, tetapi wajib membayar fidyah. Sedangkan syarat sah puasa, syarat tambahan yang harus dimiliki oleh orang yang hendak menjalankan puasa, yaitu yang satu saya sudah katakan tadi, beragama Islam. Tamyiz, yaitu berakal sehat. Kalau orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Contohnya kita melihat banyak orang gila di sini, tetapi orang itu tidak wajibkan berpuasa. Artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Tegasnya bukan anak yang terlalu kecil atau orang gila. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Orang yang haid tidak diwajibkan berpuasa, tidak diperbolehkan berpuasa. Tetapi pada ayat surah Al-Baqarah dikatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti setelah bulan puasa. Tetapi tidak boleh diganti pas pada bukan hari Idul Fitri itu diharamkan berpuasa. Bagi ibu-ibu, ibaratkan orang ibu-ibu mengalami haid, bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Ataupun nifas artinya atau nifas yang baru melahirkan, ya kan? Wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah berpuasa, kan? Dan yang keempat, tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu di luar bulan Ramadan. Di hari Jumat kita diharamkan berpuasa, kecuali hari Jumat itu sendiri kita menggantikan namanya puasa. Ibaratkan hari Senin kita berpuasa, Selasa kita tinggalkan. Hari Rabu kita berpuasa, Kamis kita tinggalkan. Jumatnya kita berpuasa, Sabtu kita tinggalkan. Itu namanya puasa Daud. Diganti-ganti, diselang-seling. Rukun puasa, adapun yang harus kita lakukan di rukun puasa ini, pertama yaitu niat, yaitu menjaga puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar. Artinya pada malam hari dalam hati telah tergerak niat bahwa esok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Adapun niat bulan puasa, niat puasa esok hari, siapa yang bisa menjawab niat puasa esok hari? Atau nanti saja kita apa kan? Ya, coba dibilang apa niat berpuasa? Nanti bisa menguji al-Jari,
Kita beri aplaus untuk ibu kita. Dan yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa, mulai dari tertib fajar sampai hingga terbenam matahari. Di sini kita meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nanti hal-hal yang membatalkan puasa akan kita bahas juga. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok, memasukkan benda ke dalam telinga atau ke dalam hidung hingga melewati pangkal hidungnya. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Adapun memasukkan sesuatu ke dalam badan tetapi tidak melalui rongga, seperti suntik di lengan, di paha, di punggung atau di tempat lainnya, maka tidak membatalkan puasa. Hal tersebut dikarenakan paha atau punggung bukan termasuk rongga badan. Yang termasuk rongga badan adalah ini atau di bawah ini. Dan yang kedua, muntah dengan sengaja. Adapun muntah yang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Muntah dengan yang sengaja begini. Ibarat bahasa Batak nah ikolukia tu bahasa comute ya. Membatalkan puasa. Dan yang ketiga, haid dan nifas. Haid dan nifas ini bukan untuk kategori bapak-bapak ya kan. Haid dan nifas ini untuk kategori wanita. Wanita yang haid dan nifas haram mengerjakan puasa, tetapi mengqada sebanyak hari yang ditinggalkan pada waktu haid dan nifas. Yang keempat, jima pada siang hari atau waktu fajar shadiq telah tampak. Yang kelima, mabuk, gila, walau hanya sebentar. Kalau kita gila walau hanya sebentar, itu akan membatalkan puasa. Yang keenam, ada mabuk atau pingsan sepanjang hari. Halak namo dong. Halak namo dong saja kan halak na pingsan me. Nah, nasa puasa ni. Aduh. Yang keempat, bukan yang keempat, yang ketujuh, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Orang-orang yang murtad tidak diwajibkan atas dia berpuasa karena dia tidak beragama Islam. Tadi ada rukun-rukun berpuasa ya kan. Saya menyebutkan yang pertama adalah dia adalah seorang Islam. Dan ada sunnah Nabi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan waqa'a bi imraati fi Ramadana fastabta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala hal tajidu raqabatan qala la wa hal tastaqdi siyama syahrain qala la fa'at'im sittina miskin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya seorang laki-laki pernah bercampur dengan istrinya di siang hari. Bercampur dalam artian bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, dan lalu ia meminta fatwa kepada Rasul. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai budak untuk dimerdekakan? Ia menjawab, tidak ya Nabi. Nabi bersabda lagi, kuatkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak ya Nabi. Nabi bersabda lagi, kalau begitu berilah makan orang miskin sebanyak 60 orang. Ini adalah hal yang fatal kalau kita lakukan pada bulan Ramadan. Bukan hanya bersetubuh, sedangkan hanya bersetubuh saja dilarang oleh hadis ini. Dan ibaratkan kita para kaum lelaki ini, anak-anak muda-mudi yang di belakang yang suka bahasa biologisnya coli atau onani, ini hal yang tidak diperbolehkan dilakukan pada bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Allah akan melaknat orang yang mempermainkan tangannya sendiri, mempermainkan kemaluannya sendiri. Kita ingat sesama, saya berwasiat, apabila saya melakukannya, tolong ingatkan saya.
dan sunnah-sunnah puasa dan hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Sunnah-sunnah puasa diantaranya sunnah puasa makan sahur, itu adalah sunnah puasa meskipun hanya sedikit. Disebutkan dalam hadis, sekira-kiranya artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kalian makan sahur karena dalam sahur itu ada berkahnya. Mengakhirkan makan sahur selama belum terbit fajar sampai waktu imsak, kira-kira 10 menit sebelum subuh. Makanya di masjid kita ini terdengar sirene, ya kan? Sebelum 10, sekira-kiranya 10 menit sebelum subuh. Pohon nangge. Nah, masih doa, masih sirene. Memang mungkin membatalkan puasa, tapi akan mendapat keberkahan yang dikatakan oleh Nabi kita tadi. Dan yang kedua, menyegarkan berbuka apabila telah masuk waktu maghrib. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "An Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, la yadalun nasa bi khairin ma azzal fitri." Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, orang masih tetap dalam kebaikan selama ia menyegarkan berbuka puasa. Yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Siapa yang bisa membaca doa ketika berpuasa? Kepada adik yang berbaju biru, apakah mendapat doa berbuka puasa? Coba disebutkan. Bagus sekali. Anak-anak begini baik dibawa ke taklim-taklim seperti ini agar anak kita tadi yang memperoleh ilmu. Anak saya bawa ke pengajian sekarang. Ya, baik ibu. Tapi tidak seharusnya kita lihat. Dan yang kelima, menjauhi ucapan yang tidak senonoh. Kalau dalam bahasa Bataknya mendokoni pantang, dalam bahasa Bataknya mendokoni pantangon, memang lagi membatalkan puasa, tapi bisa memakruhkan karena menjauhi ucapan-ucapan yang senonoh. Misalnya berkata keji tadi, mencela seseorang tidak diperbolehkan karena dalam puasa ini kita bulan Ramadan ini ibaratkannya diklat atau latihan agar kita kedepannya lagi sudah bulan Ramadan mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan mendapatkan yang kita inginkan. Seperti ini, kita sudah terlatih tidak berkata kasar atau berpuasa pada Senin Kamis, puasa Daud atau puasa-puasa yang lainnya. Yang keenam, memperbanyak amal kebajikan, bersedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Disebutkan dalam hadis sekira-kiranya artinya, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya memperoleh pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikit pun. Yang ketujuh, memperbanyak iktikaf di masjid. Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di sini saya akan menjelaskan diampuni dosanya yang telah lalu bukanlah dosa-dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil. Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita di tahun lalu. Alangkah baiknya Allah kepada kita, tetapi kita masih lalai kepada Allah, lalai terhadap waktu, atau kita tidak mengerjakan sholat. Barangkali yang tidak mengerjakan sholat kewajiban itu ialah orang-orang yang merugi. Dan yang ibaratkan di bulan puasa ini mengerjakan sunnah, yaitu tarawih. Dan yang kedelapan, dan ini kita akan membahas hal-hal yang memakruhkan di dalam berpuasa, yaitu satu, berkumpul-kumpul secara berlebihan.
dahaganya atau rasa muasnya ya kan. Bisa memaklumkan puasa, makruh puasai. Yang kedua, mencoba rasa atau mencicipi makanan. Mencicipi makanan, juga ada pertanyaannya alam sonon. Biado anggoi cicipi makanan ini. Di sini dikatakan bisa memakruhkan, tetapi masih ada pendapat-pendapat lain tentang itu. Yang ketiga, melakukan membokong, cacar atau suntik sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Nabi pernah berkata, memberi kelongkongan berbekam bagi orang yang berpuasa, sedangkan Anas berbekam sedang ia berpuasa, itu adalah hal yang makruh. Yang keempat, bersiwak atau bersikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Sering doon kita alami sonon. Tina pina tumaali na kan bisa do memang puasa karena bersiwak atau bersikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari madung torbit Perché tu icat malo sinar matahari ina tu lebih bersikat gigi atau bersiwak ini. Mungkin cukup sekian dari puasa tadi, dan di sini kita akan membahas sedikit lagi apa-apa saja yang tergantung dalam puasa. Firman Allah mengisyaratkan bahwa amal kebajikan yang tidak disertai dengan niat karena Allah, maka amal kebajikan itu akan sia-sia. Kalau tidak ada niat, maka sia-sia mengamali. Meskipun amal kebajikan itu berupa ibadah, karena seseorang yang tidak menyertai amal kebajikannya dengan niat yang ikhlas, maka ia akan melakukan amal ibadah sebagai rutinitas sehari-hari, tetapi ia tidak mendapat pahala apapun dari amal kebajikan yang dilakukannya. Maka ada dimuliakan bulan-bulan puasa anak-anak di dalam puasa atau syahrul Ramadan terkandung namanya nuzulul Quran, malam nuzulul Quran, yaitu penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Memasuki hari ke-19 kita berpuasa, baik kita mengenal akan peristiwa paling bersejarah dalam sejarah umat manusia, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Artinya turunnya Al-Quran. Bulan ini adalah bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Risalah-risalah Nabi sebelumnya kandungan mencakup dan menyentuh berbagai aspek tata nilai kehidupan manusia, berlaku sepanjang masa untuk dapat menjadi pedoman semua bangsa. Sebagai sabda langsung diturunkan dari langit, namanya juga kalau perkataan Allah, kalamullah, itu adalah Al-Quran, membawa pesona yang begitu mengagumkan. Fenomena Al-Quran telah mengundang reaksi umat manusia sepanjang zaman. Ada yang menjunjung tinggi setinggi langit, dan ada pun yang menistakannya begitu keji. Dan di pembahasan kita terakhir ini adalah keutamaan menahan lapar. Sudah kita bahas tadi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Quran surah Al-Aqraf. Biasa nabo kita hawa nafsuan kita alami sebelum berbuka puasa. Porro sudah ay galo ni pe habisaw nalon nang mila sa linta malo. Yang kunuman buko. Na do na palakot na bisniba. Ima mal na hawa nafsuan kita dan ibe ang diikuti. Dan selain itu Allah juga berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin.
Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya sendiri. Rasulullah menafsirkan firman Allah dengan salah satu sabdanya. Sekira-kiranya artinya, kami adalah kaum yang tidak makan setelah kami merasa lapar, dan jika kami makan, maka kami tidak makan sampai kenyang. Dan di bulan puasa ini ada namanya malam Lailatul Qadar, malam yang sangat diinginkan oleh para orang-orang yang beriman. Kalau Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Allah bertanya kepada kita. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar adalah dia ibadahnya lebih rajin daripada sebelumnya. Dia jadi lebih rajin sholat, puasa, sedekah atau yang lainnya. Tidak berani mengerjakan hal-hal yang maksiat. Tidak mungkin dia melakukan berjudi ataupun mendekati zina. Oleh karena itu, Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka beribadahlah kepada Allah, memperbanyak mendekatkan diri kepadanya di saat orang-orang sibuk meramaikan pasar-pasar, meramaikan faktor-faktor, atau meramaikan klub-klub malam. Kita usahakan tetap meramaikan masjid. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan apabila mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik yang ada di belakang, saya persilakan seputar apa saja yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau yang tidak berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya persilakan. Dari Ustaz. Ya, dari saudara. Tidur siang itu dalam puasa berapa jam? Tidur siang dalam puasa. Begini, saya mengatakan tadi beriktikaf di masjid. Kita boleh tidur di masjid. Beriktikaf namanya apa? Beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Bukan berarti sosajo di masjid itu, ya kan? Tidur siang itu berapa jam? Jangan terlalu banyak tidur. Ibaratkan kita hanya tidur. Ini bukanlah hukum, tetapi jangan memperbanyak tidur pada bulan Ramadan, karena itu akan mempermalas kita. Kita bisa tidur secukupnya saja. Pulang sampai butuh matai, sampai maghrib, sampai habis. Sedangkan maghrib terus ada mau tiba. Kamu lah mau tidur Ustaz? Namun kita mau tidak. Pada bulan Ramadan kita sebagai umat muslimin, soalnya kita saling mengingatkan. Ibaratkan mau lelek inanton malam, kita mati asulang bermalas-malasan pada ia. Jadi berbelanja. Berbelanja. Maksudnya berbelanja dia. Nah, nomor bentuk ni, nomor berbelanja. Biar alat ni mana boleh berbahas. Lupa berhenti nanti habis. Selima. Kita mengarahkan anak kita ini pulang ibadah saja. Ibetnya sangat kemal mayam. Soalnya rokok ini nak kinan, kebet masoji. Ibasoji kebet pada sutarabus.
Iya. Lalu yang Ustaz yang belum di masalah masih nanti syad semua belum di masalah sudah subuh sampai jam ada dua sore yang aman. Bukan membatalkan puasa, tapi dia bisa memakruhkan. Karena kita tidur berlama-lamaan, nah taras nama le, nah taras sama nama. Cocok mandi rame. Nah cocok kan? Imam makana kita tidur secukupnya saja. Boleh begadang, bertadarus, tetapi jangan lupa sholat subuhnya lagi. Kalau bisa kita qiyamul lail atau sholat tahajud di bulan Ramadan ini, agar kita terlatih di bulan-bulan seterusnya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan yang lain? Mungkin cukup sekian. Usikum bitaqwallah akhirul kalam minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.